Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan coba bahas soal 2 yang kemarin, akuntansi keuangan lanjutan terkait dengan investasi saham. Kita coba baca soalnya terlebih dahulu. PT Panorama membeli 40% saham PT Senja pada 1 Januari 2016 senilai 2,24 atau 2.240 juta rupiah. Pada saat itu, nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas PT Senja sebagai berikut. Ini adalah laporan posisi keuangan PT Senja. Kalau teman-teman lihat di sini ada total aset dan total liabilitasnya, book value 5,9 miliar, total liabilitasnya 5,9 miliar. Sedangkan fair value-nya, total aset jadi lebih besar, yaitu jadi 6,7 miliar, sedangkan total liabilitas dan ekuitasnya khusus untuk liabilitas itu totalnya 2,1 miliar. Kalau misalnya dilihat satu-satu akunnya, untuk kas, book value dan fair value-nya sama nilainya, yaitu 400 juta. Sedangkan untuk account receivable atau piutang, net berarti piutangnya itu bersih gitu ya. Setelah dikurangi kerugian piutang tak tertagih dan lain-lain, totalnya 700 miliar, sama book value dan juga fair value atau nilai buku dan nilai wajarnya sama ya. Selanjutnya untuk inventory atau persediaan, di sini ada keterangan terjual tahun 2010. Book value dan fair value-nya berbeda. Book value-nya 1 miliar, fair value-nya 1,2 miliar. Berarti karena book value-nya lebih kecil dibandingkan dengan fair value, inventory-nya under value atau nilainya di bawah fair value gitu ya. Untuk other current asset atau aset lancar lainnya, di sini book value dan fair value-nya sama, yaitu 200 juta totalnya. Untuk tanah, book value-nya 900 juta, sedangkan di sini fair value-nya 1,7 miliar. Berarti kan di sini ada under value karena book value-nya lebih kecil dibandingkan dengan fair value. Selanjutnya untuk building, di sini buildingnya net keterangannya, berarti buildingnya itu angkanya book value 1,5 ini sudah dikurangi dengan penyusutan bangunan 1,5 dan fair value-nya 2,5. Karena book value-nya lebih kecil dibandingkan dengan fair value, artinya buildingnya under value. Dan kalau misalnya teman-teman lihat juga di sini, si building ini masa manfaatnya 10 tahun ya. Begitu juga dengan equipment. Equipment-nya di sini udah bersih setelah dikurangi dengan penyusutan. Total book value dengan fair value-nya ternyata lebih besar, book value-nya 1,2 miliar, sedangkan fair value-nya 500 juta. Artinya nilai equipment-nya over value kebanyakan gitu. Padahal di fair value-nya setelah dihitung ulang, equipment-nya itu nominalnya bukan 1,2 tapi 500 juta. Nah, berarti ada perbedaan total aset ini disebabkan karena tadi ada beberapa akun yang memang nilainya lebih besar dan ada juga yang lebih kecil. Untuk total account payable atau utang, di sini book value-nya dan fair value-nya sama, nominalnya yaitu sebesar 800 juta. Untuk other current liabilities atau kewajiban jangka pendek lainnya, sama juga book value dan fair value-nya, yaitu sebesar 200 juta. Dan juga untuk bond payable di sini, kalau teman-teman lihat di sini bond payable-nya jatuh temponya 1 Januari 2021. Sedangkan si PT Panorama ini
membeli sahamnya itu 2016. Berarti berarti si utang ini harus dibayar paling lambat 1 Januari 2021. Berarti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ada 6 tahun ya. Book value-nya 1 miliar, sedangkan fair value-nya 1,1. Setelah dihitung ulang, bond payable ini totalnya bukan 1 miliar tapi 1,1. Artinya apa? Artinya under value. Karena book value-nya lebih kecil dibandingkan dengan fair value-nya. Nah, nilai fair value di sini total aset dan juga liabilitas berguna dan berfungsi ketika teman-teman ingin menghitung berapa sih goodwill-nya gitu. Karena kan goodwill dicari tahunya dari nilai fair value. Terus kalau dilihat lagi, pada tahun 2016, PT Senja melaporkan net income atau pendapatan bersih senilai 1,2 miliar dan membayarkan dividen sebesar 600 juta. Goodwill-nya tidak mengalami penurunan nilai atau impairment. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuat schedule alokasi kelebihan cost atas net asset yang diperoleh. Berarti teman-teman harus menghitung tuh kelebihan cost itu kan artinya excess value, kelebihan nilai selisih. Kalau misalnya nanti masih ada nilai selisih itu harus dialokasikan ke aset-aset yang tadi ya, yang nilai antara book value dan juga fair value-nya berbeda. Seperti apa tadi, misalnya inventory berbeda harganya. Berarti kalau misalnya nanti ada selisih nilai atau kelebihan atau kekurangan, ada alokasi kelebihan cost, itu harus dialokasikan kepada aset-aset, akun-akun yang nilainya berbeda antara book value dan fair value. Semuanya, aset dan juga utang. Terus teman-teman juga diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan investasi di PT Senja. Teman-teman juga diminta untuk menghitung besarnya income dari PT Senja tahun 2016 dan juga menentukan saldo investasi di PT Senja pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, coba kita hitung, ini pertama-tama teman-teman untuk menghitung excess value itu apa rumusnya? Untuk menghitung excess value itu adalah teman-teman harus mengurangkan nilai cost of investment atau biaya perolehan atau biaya investasi yang dikeluarkan oleh siapa tadi yang membeli, PT Panorama. Seberapa banyak kepemilikan saham yang dibelinya? 40%. Berarti berapa yang dia mengeluarkan uang untuk mendapatkan 40% itu berapa? 2,240 nih kalau teman-teman lihat. 2,240 atau 2 miliar 240 juta. Untuk menghitung excess value, cost of investment atau biaya perolehan yang dikeluarkan oleh investor itu dikurangkan dengan book value atas net asset. Nah, book value net asset yang dimiliki oleh PT Senja itu di sini ada 2, yaitu capital stock atau modal saham dan juga return earnings, yaitu laba ditahan. Ini adalah nilai buku. Ekuitas punyanya PT Senja. Kita coba lanjut. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, untuk menghitung excess value itu yang pertama rumusnya adalah cost of investment atau biaya perolehan
atau biaya investasi yang dikeluarkan oleh investor. Di dalam soal ini yang jadi investor adalah PT Panorama. Berarti biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kepemilikan saham sebesar 40% itu PT Panorama mengeluarkan 2,24 miliar. Nah, dikurangi dengan book value atas book value net assetnya investee. Berapa book value net asset? Di sini net asset itu sama dengan ekuitas punyanya investee ya. Di sini ada dua, yaitu capital stock 3,9 dan juga return earning 900 juta. Ini adalah nilai buku dari net asset, atau net asset itu sama dengan ekuitas ya. Totalnya 3,9 miliar. Cost of investment dikurangin dengan book value itu di sini dikurangkan karena tadi kepemilikannya 40%, berarti teman-teman harus dikaliin dulu karena 3,9 ini adalah 100% nilai ekuitas yang dimiliki oleh PT Senja. Karena si PT Panorama ini belinya cuma 40%, berarti dikali 3,9 dikali 40%, dapat 1,56, 1.560 juta. Nah, cost of investment dikurangin dengan book value atas net asset atau equity, itu nilainya adalah ada selisihnya sebesar 680 juta. Nah, selisih cost of investment dikurangi dengan book value atas net asset investee ini disebut dengan excess value atau kelebihan cost. Selisih nilai. Selisih nilai ini harus dialokasikan ke mana aja? Dialokasikannya ke akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan yang di atas ini, yang dimana nilai antara book value dan juga fair value-nya itu berbeda. Pertama, tadi ada inventory, terus ada tanah, ada building, ada equipment, dan juga ada bond payable di bagian sisi utangnya. Nih, kalau teman-teman lihat inventory-nya itu under value. Nilainya 80 juta. Kita lihat. Nih. Fair value 1,2, book value-nya 1 miliar. Berarti under value. Nah, untuk tahu selisihnya, untuk mencari selisihnya bagaimana, tinggal dikurangin aja. Fair value 1,2 dikurangi di sini ya. 1,2 dikurangi 1 juta karena si PT Panorama belinya 40%, berarti tinggal dikali dengan 40%. Dapat nilai 80 juta under value inventory-nya. Terus yang kedua, tanah juga sama, dia under value. Kita cek angkanya. Di sini tanah fair value-nya 1,7, book value-nya 900 juta. Ini kan ada under value karena book value-nya lebih kecil. Berarti rumusnya untuk mencari tahu selisihnya, fair value dikurangi sama book value dikali 40% ya. 1,7 dikurangi 900 juta dikali 40%. Di enter dapat 320 juta. Begitu juga dengan building. Di sini building juga under value. Kalau under value berarti nilai book value-nya lebih kecil. Di sini buildingnya 1,5. Fair value-nya 2. Berarti 2 miliar dikurangi 1,5 juta dikali 40%. 40%-nya itu adalah 200 juta. Untuk equipment, dia over value. Kita cek. Di equipment book value-nya lebih besar dibandingkan dengan fair value-nya. Berarti benar terjadi over value, kelebihan nilai. Berarti 500
500 juta dikurangi 1,2 miliar dikali 40%. Dan bond payable juga sama. Di sini bond payable-nya ada perbedaan harga di mana fair value-nya lebih besar. Berarti 1,1 dikurangi 1 miliar dikali 40%. Sorry, jump in. Nah, karena bond payable, kalau aset sama liabilitas itu beda. Kalau misalnya dia aset, ketika under value akan mengurangi investasi. Tapi kalau misalnya liabilitas, ketika dia under value, dia justru akan menambah. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal totalin aja, tinggal di sum di jumlah 80.000 under value-nya inventory, terus land, building, equipment, dapatlah 280 juta. Nah, masih ada sisa kan kalau misalnya teman-teman kurangin excess value-nya 680 juta tadi. Sedangkan setelah teman-teman alokasikan angka selisih nilainya ke akun-akun yang ada perbedaan nilai antara book value dan fair value, masih ada selisih loh 400 juta. 400 juta ini, kalau misalnya teman-teman balik ke teori, excess value itu akan dialokasikan ke akun-akun yang ada selisih nilai book value dan fair value. Kemudian yang terakhir, jika masih ada selisih nilainya, jika masih ada sisa, maka sisa nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam goodwill. Berarti 680 dikurangi 280, sisanya 400 juta, ini adalah goodwill. Kalau misalnya teman-teman pengen buktiin, teman-teman bisa ngitung sendiri. Apa rumusnya mencari goodwill? Mencari goodwill itu adalah cost of investment atau biaya perolehan sama tadi 2,24 dikurangi dengan fair value, di sini fair value net asetnya. Fair value net asset dapat dari mana angkanya? Dari net asset fair value yang sebelah sini kan, kolom fair value 6,7. Apa rumusnya mencari net asset? Total aset dikurangi sama liabilitas, berarti 6,7 dikurangi 2,1 miliar dikali, karena kepemilikan sahamnya 40%, jangan lupa dikaliin 40%, totalnya 400 juta. Sama kan nilainya, jadi selisih setelah dikurangin dengan akun-akun yang ada itu adalah goodwill. Nah, sekarang teman-teman akan menghitung pendapatan yang diterima oleh PT Panorama berapa sih? Tadi kalau misalnya lihat di soal, pendapatan yang diterima itu net income ya. Melaporkan labanya 1,2. Berarti ini 1,2 karena berarti si PT Panorama akan mendapatkan laba atau net income 1,2 dikali berapa persen kepemilikan sahamnya? 40%. Kita coba lihat, berarti 1,2 dikali 40%, income yang diterima oleh PT Panorama adalah 480 juta. Nah, ini adalah net income-nya belum bersih. Karena kenapa? Karena masih harus dikurangin dengan adjustment atas amortisasi pada akun-akun yang tadi ada nilainya yang berbeda. Harus dikurangi dulu sama excess value gitu pada setiap akhir tahun gitu. Coba kita lihat di sini inventory totalnya 40%-nya itu kan 80 juta. Nah, karena di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini inventory-nya terjual semua nih katanya. Berarti teman-teman harus mengurangi semuanya. Berarti inventory-nya akan berkurang karena sudah terjual habis. Kan excess value itu
memang harus dihabiskan sampai harus terus diamortisasi atau dikurangkan sampai benar-benar dia itu nol gitu nilainya. Kalau misalnya udah nol berarti kalau misalnya dia terjual atau diamortisasi karena ada penyusutan, nilainya akan mengurangi terus, akan mengurangi jumlah investasi atau akan mengurangi jumlah pendapatan kita gitu. Nah, di sini karena inventornya terjual semua, berarti akan dikurangi kan inventornya sebesar 80 juta dari yang tadi excess value. Building, karena yang kedua di sini ada tanah. Kenapa tanah nggak dimasukkan? Karena tanah itu tidak ada penyusutan. Dia aset tetap yang tidak disusutkan gitu. Karena tanah itu nilainya semakin lama akan semakin besar. Selanjutnya, apa building? Building itu totalnya 200 juta nih excess value-nya, selisih nilainya. Tapi di dalam di sini di soalnya dijelaskan bahwa masa manfaatnya 10 tahun. Berarti kita akan mengamortisasi nilai 200 juta ini sebanyak selama 10 tahun. Nah, berarti setiap kali ada penyusutan akan mengurangi nilai excess value-nya gitu. Berarti di sini tinggal 200 juta dibagi 10 tahun. Begitu juga dengan equipment. Equipment di sini karena dia overvalue, kebalikannya, kalau dia overvalue, maka dia akan menambah investasi. Jadi, sebentar kita lihat overvalue equipment. Di sini 500, selisihnya 1, ini ya nilai bukunya 1,2. Dia akan menambah investasi gitu sampai benar-benar totalnya itu menjadi 1,2 sebesar selisihnya. Nah, dia akan menambah investasi. Di sini berapa tadi? 280 juta. Terus setiap kali ada penyusutan dia akan setiap equipment-nya itu masa manfaatnya sebesar 7, berarti tinggal dibagi 7 tahun. Berarti di tahun pertama total amortisasi equipment-nya sebesar 40 juta. Untuk bond payable di sini, bond payable itu, tadi bukan 6 tahun tapi 5 tahun ya. Nah, 2016 ke 2021 5 tahun. Di sini kebalikannya, kalau misalnya under value, kalau liabilitas itu under value, maka nanti pada saat diamortisasi dia akan menambah investasi. 40 juta dibagi 5 berarti 8 juta. Teman-teman tinggal jumlahin aja. Amortization adjustment-nya itu totalnya 52 juta. Berarti net income ini bukan laba yang sebenarnya. Kenapa? Karena teman-teman masih harus mengurangi dengan penyesuaian karena adanya amortisasi excess value, yaitu dikurangi dengan 52 juta. Berapa income bersih yang sebenarnya yang diterima oleh PT Panorama dari PT Senja, yaitu sebesar 428 juta rupiah. Gitu ya. Bagaimana jurnal perolehannya? Jurnal pada saat PT Panorama membeli atau mengeluarkan uang untuk membeli 40% saham kan tadi berapa? 2.240 juta. Berarti investasi in PT Senjanya bertambah sebesar 2,240 atau 2.240 juta. Kasnya berkurang, kasnya investor berkurang sebesar 2.240 juta juga. Kemudian kalau misalnya bagaimana pada saat menerima dividen? Karena tadi kepemilikan sahamnya lebih daripada 20% kan menggunakan equity method, di mana pada saat di sini ada dividen 600 juta, pada saat dia akan mengakui dividen, maka dividennya tidak dicatat sebagai pendapatan dividen, tapi akan dicatat sebagai investment in gitu, akan mengurangi investasinya. Karena dia dividennya tunai, berarti si investor, si PT Panorama ini mendapatkan uang sebesar tadi kan 600 juta. Tapi kepemilikan saham dia kan 40%. Berarti tinggal dikali. Nah, di sini 40% dikali 600 juta. Berarti dividen yang dia terima yaitu sebesar 240 juta. Kalau
ada dividen, setiap kali ada pengurangan, maka setiap kali ada penerimaan dividen, maka akan mengurangi investasi. Setiap kali ada penerimaan pendapatan akan menambah investasi. Kita lihat lagi, pada saat si PT Panorama ini harus mencatat berapa sih penerimaan labanya. Sebenarnya kalau misalnya mau dicatat satu-satu, investment in PT Senjanya berapa tadi sebelum dikurangi dengan excess value? Nilainya adalah penerimaan labanya, net income-nya 480 juta. Gitu ya. Tapi karena teman-teman udah tahu, udah ngitung income from PT Senja yang bersihnya setelah dikurangi amortization adjustment excess value 428, teman-teman bisa langsung menjurnal investment in PT Senjanya 428 juta, income from PT Senjanya 428 juta. Nah, ini belum semuanya. Terus teman-teman juga harus menjurnal amortisasi untuk excess value-nya. Gitu di sini. Misalnya di sini yang pertama. Ada jurnal untuk jurnal amortisasi. Inventory. Di sini kan berkurang. Setiap kali ada pengurangan, berarti akan mengurangi investasi. Apa yang dikurangi? Income kan? Karena tadi kan kita juga ngitungnya dari sini nih, income. Dia akan mengurangi net income. Berarti pendapatan itu berkurang di debit ya. Berarti income from PT Senja berkurang sebesar 80 juta. Pada apa? Pada investasinya akan berkurang sebesar 80 juta juga. Begitu juga dengan untuk building. Untuk building sama, karena dia berkurang juga, berarti income from PT Senjanya berkurang sebesar 20 juta. Terus investment in PT Senjanya juga berkurang sebesar 20 juta. Untuk equipment, karena equipment di sini menambah, berarti investasinya juga akan bertambah, pendapatannya juga akan bertambah. Berarti tinggal dibalik di sini. Jurnalnya, investmentnya bertambah, income-nya akan berkurang. Sebesar berapa? 40 juta. Begitu juga dengan bond payable. Bond payable di sini kan sama, positif. Dia menambah investasi. Berarti teman-teman tinggal dimasukin angkanya, investasinya bertambah, income from PT Senjanya berkurang sebesar 8 juta. Ini kalau misalnya ditotalin, income ditambah income dikurangi income ini, terus sama totalnya. Kalau dikurangi jadi 428. Nah, 428 ini dapat dari mana? Dari net income dikurangi dengan ini, amortisasi atas akun-akun yang memiliki excess value. Gitu. Terus bagaimana saldo investasi per 31 Desember 2016. Totalnya adalah total saldonya 2428. Dapat dari mana? Dapat dari sini, dari jurnalnya teman-teman. Investasi awalnya 2,24, terus ada pengurangan karena
si PT Panorama mendapatkan dividen 240 juta, kemudian ada penerimaan laba bersih yaitu sebesar 428 juta. Ini ya, dari net income yang bersih dikurangi dengan nilai excess value amortisasinya. Nah, jadi posisi investasi, nilai investasi per 31 Desember 2016 itu adalah 2 miliar 428 juta. Ini kalau misalnya teman-teman pengen membuktiin beginning investmentnya 2240, income PT from PT Senja 428, dividen income-nya dikurangin kan tadi 2,240 juta, and investment-nya 24280. Kalau misalnya teman-teman mau cek di sini, bener gak sih segitu? Nih, saldo equity-nya punya perusahaan tadi, punya PT Senja berapa? 3,9 kan? Income total income-nya yang diterima selama tahun 2016 oleh PT Senja itu 1,2, dan ada pembagian dividen sebesar 600 juta. Total ekuitas yang dimiliki oleh PT Senja yaitu 4,5 miliar. Nah, kepemilikan saham PT Panorama itu 40%. 40% dari 4, miliar itu 1,8 miliar. Terus dikurangi dengan unamortized excess value. Jadi excess value yang belum diamortisasi. Sisanya kita lihat di sini, land-nya, tanah kan tidak disusutkan dan tidak mengurangi. Jadi totalnya sama nih dengan alokasi yang pertama ya. Tanahnya 320 juta. Terus yang kedua ada building. Buildingnya itu sisanya setelah diamortisasi di tahun pertama yaitu 180 juta. Dapat dari mana? Dapat dari, kita lihat saldo yang tadi, buildingnya 200 juta, terus diamortisasi di tahun pertama 20 juta. Berarti sisanya 180 juta yang belum diamortisasi. Begitu juga dengan equipment dan juga bond payable. Equipment di sini tadi total excess value-nya 280 juta, dan pada saat diamortisasi dia baru diamortisasi sebesar 40 juta, berarti masih ada selisih 280 dikurangi 40 juta, yaitu selisihnya 240 juta. Bond payable juga sama. Bond payable selisih dari total amortisasinya 40 juta. Di amortisasi di tahun pertama 48 juta. Berarti masih ada selisih 32 juta. Dan yang terakhir goodwill, karena goodwillnya tadi di soal tidak ada penurunan nilai atau impairment, berarti totalnya sama. Nah, kalau ditotalin 628 juta. Maka total investasinya kepemilikan saham 1,8 miliar ditambah 628 juta sama dengan 2 miliar 428 juta. Berarti ini menunjukkan bahwa perhitungannya udah betul dan juga investasinya sama gitu ya. Setelah dicek totalnya dan juga kepemilikannya 40%.